Chelsea dan Manchester City akan mengadu kekuatan pada laga final Liga Champions akhir bulan nanti. Kedua wakil Inggris ini punya pemain-pemain jempolan di setiap lininya. Bagaimana perbandingannya? Simak ulasannya berikut ini. Penjaga gawang. Untuk mengamankan gawangnya, Chelsea mempercayakan kepada Edouard Mendy. Hal ini terlihat di mana Mendy konsisten dimainkan pada laga Liga Champions. Pada babak penyisihan sebelumnya, Mendy tampil apik dalam laga melawan Atletico Madrid, FC Porto, dan Real Madrid. Dalam 6 laga yang sudah dimainkannya, Mendy cuma bobol 2 kali. Kalau Chelsea mengandalkan Mendy sebagai penjaga gawangnya, maka Manchester City mempercayakan posisi tersebut kepada Ederson Moraes. Ederson sendiri jadi kiper andalan skuad The Citizen dalam menghadapi lawan-lawannya. Hal ini terbukti dari presentase penampilan Ederson yang mencapai 94%. Kiper asal Brazil ini juga tampil apik di bawah misar gawang Manchester City. Di Liga Champions musim ini, Ederson cuma kebobolan 4 gol dan sudah sukses meraih 7 clean sheet. Berbicara Premier League, Mendy sudah mencatatkan 29 penampilan dengan bobol 23 kali dan meraih 16 clean sheet. Sementara Ederson tampil lebih banyak dengan 34 pertandingan. Dalam catatannya, Ederson cuma bobol 25 gol dan sudah sukses meraih 18 clean sheet. Ederson sukses jadikan The Citizen sebagai klub yang kebobolan paling sedikit di Premier League musim ini. Secara kemampuan, keduanya unggul dalam refleks menghentikan tembakan-tembakan kilat. Ederson sendiri lebih unggul dalam mengatasi tembakan jarak dekat. Sementara Mendy lebih unggul dalam mengantisipasi tembakan jarak jauh. Untuk urusan rating WhoScored, Mendy sedikit lebih unggul dengan 6,72 sedangkan Ederson 6,6. Padahal seperti yang kita tahu, Manchester City adalah juara Premier League. Terbaru, Mendy mengalami cedera pada laga pamungkas di Premier League melawan Aston Villa. Saat itu Mendy menabrak tiang gawang setelah berusaha mengantisipasi tendangan dari Bertrand Traoré. Setelah mendapatkan perawatan di lapangan, cedera Mendy terlihat cukup serius dan membuatnya harus digantikan. Cedera ini juga bisa memaksa Mendy absen di final Liga Champions yang akan datang. Kalau Mendy belum pulih, maka Chelsea bakal mengandalkan kiper legendarisnya yakni Kepa Arrizabalaga. Kepa diharapkan bisa tampil apik dan gak mengulang kesalahan dari Loris Karius di Liverpool. Seperti yang kita tahu, Kepa sering melakukan blunder yang merugikan timnya sendiri. Lini pertahanan. Sejak kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih barunya, Chelsea mulai mengubah formasi khususnya di sektor pertahanan. Kini skuad The Blues menggunakan skema 3 back di baris pertahanannya. Posisi 3 back tersebut dihuni oleh Thiago Silva di kanan, Andreas Christensen di tengah, dan Antonio Rudiger. Walaupun cuma diisi oleh 3 pemain, tapi pertahanan Chelsea terbilang cukup rapat. Berbeda dengan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, The Citizen memainkan skema 4 back. 4 back tersebut adalah Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, dan Alexander Zinchenko. Sekali lagi, Manchester City adalah klub yang kebobolan paling sedikit di Premier League musim ini. Memasuki pekan ke-36, The Citizen baru bobol 29 gol. Sebenarnya Chelsea juga nggak buruk. Memainkan jumlah pertandingan yang sama, The Blues cuma bobol 33 kali. Angka ini masih lebih baik dibandingkan Manchester United dan Leicester City. Kalau berbicara di ajang Champions League di musim ini, keduanya juga sama-sama baru bobol 4 kali. Bedanya Manchester City belum menelan kekalahan sekalipun. Sedangkan Chelsea dikalahkan 1 kali oleh FC Porto. Laga kekalahan tersebut terjadi pada leg kedua babak semifinal di mana The Blues menyerah dengan skor tipis 0-1 di Stamford Bridge. Sedikitnya jumlah kebobolan tentu juga dipengaruhi oleh solidnya lini pertahanan. Mereka bertugas meredam serangan tim lawan sebelum bola benar-benar mengancam gawang. Dilansir dari WhoScored, Chelsea lebih unggul dalam hal mencuri bola dari serangan tim lawan. Hal ini terlihat di mana rata-rata tackle dan interceptnya lebih tinggi cukup signifikan. Lini tengah. Di posisi lini tengah, baik Chelsea maupun Manchester City sama-sama menggunakan skema 4 gelandang.
Bedanya, gelandang sayap The Citizen ditempatkan lebih melebar ke sisi lapangan. Di bawah kendali Thomas Tuchel, Chelsea memainkan Jorginho dan N'Golo Kante di posisi gelandang tengahnya. Sementara di posisi gelandang sayap ada Ben Chilwell dan Cesar Azpilicueta. Sementara Manchester City menurunkan Fernandinho dan Ilkay Gundogan di posisi gelandang tengah. Kemudian ada Phil Foden dan Riyad Mahrez di posisi gelandang sayapnya. Kedua tim sama-sama punya gaya permainan umpan pendek dan lebih mengedepankan penguasaan bola. Skema ini sudah diterapkan oleh Pep Guardiola sejak menangani Barcelona. Sementara Chelsea mulai mendominasi penguasaan bola sejak diasuh oleh Thomas Tuchel. Hal ini terlihat dari beberapa laga terakhir di mana The Blues kerap unggul dalam hal tersebut. Sebelum bertemu di final Liga Champions nanti, Chelsea dan Manchester City baru melangsungkan pertandingan Premier League pada tanggal 9 Mei kemarin. Dalam laga yang digelar di Stadion Etihad tersebut, Chelsea terlihat lebih mendominasi pertandingan. Hal ini terbukti di mana skuad The Blues meraih 52% penguasaan bola. Selain menguasai bola lebih dominan, Chelsea juga mencatatkan jumlah operan yang lebih banyak. Skuad The Blues menorehkan 580 operan di mana Manchester City menorehkan 537 saja. Sementara untuk akurasi operan, kedua tim sama baiknya di mana Manchester City unggul selisih 1%. Dalam statistik ini terbukti kedua tim punya lini tengah yang sama bagusnya. Manchester City mungkin sedikit kesulitan mengingat gelandang andalan mereka yakni Kevin De Bruyne sempat tertimpa cedera. Tapi kabarnya De Bruyne sudah pulih dan siap tampil di laga final. Sementara Chelsea punya N'Golo Kante yang tampil bersinar dalam beberapa waktu terakhir. Gelandang asal Prancis tersebut siap menjelajah seluruh sisi lapangan untuk membantu rekan satu timnya. Lini penyerangan. Di sektor penyerangan, Chelsea mempercayakan kepada Kai Havertz, Mason Mount, dan Timo Werner. Trio ini jadi andalan Tuchel dalam melibas lawan-lawan tangguhnya. Sementara Manchester City punya posisi striker yang sering dirotasi dan sulit ditebak. Pada laga terbaru lawan Real Madrid, Guardiola menempatkan Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva. Untuk urusan produktivitas, Manchester City tentu lebih unggul dari Chelsea. Di ajang Premier League, The Citizen sudah mengoleksi 76 gol dalam 36 pertandingan. Jumlah tersebut juga jadi yang terbanyak di antara tim-tim Premier League yang lainnya. Di posisi kedua ada Manchester United yang mengoleksi 6 gol lebih sedikit. Bandingkan dengan Chelsea yang baru melesakkan 55 gol ke gawang lawannya. Torehan gol Chelsea bahkan lebih sedikit dari Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham, dan Leeds United. Padahal 4 klub tersebut menempati posisi klasemen di bawah posisi Chelsea. The Blues sendiri memang masih beradaptasi dengan bomber-bomber barunya. Timo Werner yang didatangkan di musim lalu dari RB Leipzig belum tampil nyetel dengan skuad The Blues. Begitu juga dengan Kai Havertz yang diboyong dari Bayer Leverkusen. Beruntung masih ada Mason Mount yang tampil apik dan mampu mencetak gol-gol penting bagi Chelsea. Terbaru, Mason Mount mencetak 1 gol pada laga kemenangan lawan Real Madrid. Selain Mason Mount, masih ada nama-nama striker seperti Olivier Giroud, Christian Pulisic, dan Hakim Ziyech. Ketiganya juga mampu mencatatkan namanya di papan skor. Dari ulasan ini, Chelsea dan Manchester City punya sektor penjagaan gawang di lini tengah yang sama bagusnya. Chelsea sendiri sedikit lebih unggul pada lini pertahanannya. Sementara itu, Manchester City terlihat unggul signifikan di sektor penyerangannya. Itulah perbandingan kekuatan Chelsea dan Manchester City di berbagai lininya. Bagaimana pendapatmu? Tim mana yang lebih kamu jagokan untuk menjuarai Liga Champions musim ini? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini.